Bayangkan sebuah kuil suci di atas awan yang seharusnya menjadi rumah bagi para dewa, justru berubah menjadi ladang pembantaian paling absurd di abad modern. Bukan karena emas, bukan karena minyak, tapi karena selembar peta usang yang salah gambar. Inilah kisah Candi Preah Vihear, di mana doa-doa biksu tenggelam oleh dentuman mortir dan persaudaraan dua negara hancur lebur hanya demi gengsi sebidang tanah tandus. Siapa sebenarnya pemilik sah tanah terkutuk ini? Bertengger megah di ketinggian 525 meter di pegunungan Dangkrek, Preah Vihear secara geografis tampak menyatu dengan dataran tinggi Thailand. Akses dari sisi Thailand begitu mudah, landai dan ramah, seolah alam memang merestuinya. Namun, jika Anda melihat dari sisi Kamboja, yang ada hanyalah tebing curam mematikan yang mustahil didaki tanpa perjuangan. Lantas, bagaimana Kamboja bisa mengklaimnya? Mundur ke abad ke-9, Raja Yasovarman pertama meletakkan batu pertama bukan untuk politik, tapi untuk Dewa Siwa, sang penghancur dan pencipta. Selama 300 tahun, 7 raja berturut-turut menyempurnakan mahakarya ini dengan darah dan keringat rakyat jelata. Tapi tahukah Anda, saat itu konsep negara dan perbatasan sama sekali belum ada di kamus manusia. Kedamaian runtuh saat kolonialisme Eropa merobek Asia Tenggara. Prancis datang menjajah Indochina dan memaksa Siam, nama lama Thailand, untuk duduk di meja perundingan. Siam yang terjepit kekuatan militer Prancis tak punya pilihan selain menuruti pembagian wilayah yang tidak adil. Disinilah benih bencana itu mulai ditanam. Tahun 1904 disepakati bahwa perbatasan akan mengikuti garis batas air atau watershed line. Logikanya, air yang mengalir ke Kamboja adalah milik Kamboja dan sebaliknya. Jika aturan ini dipatuhi, Preah Vihear mutlak 100% milik Thailand karena air dari sana mengalir ke utara. Tapi, Prancis punya rencana licik lain. Para kartografer Prancis membuat peta resmi yang justru melenceng dari kesepakatan alam. Mereka dengan sengaja menarik garis melengkung, mencaplok candi itu masuk ke wilayah Kamboja jajahan mereka. Anehnya, pemerintah Siam saat itu diam saja dan tidak memprotes peta tersebut selama bertahun-tahun. Apakah diamnya Siam adalah sebuah persetujuan fatal? Tahun 1930, Pangeran Damrong dari Siam berkunjung ke candi dan disambut oleh pejabat Prancis dengan bendera Prancis berkibar di sana. Pangeran Damrong tetap diam, mungkin demi menjaga etika diplomatik. Tapi hukum internasional kelak menafsirkan kebisuan ini sebagai acquiescence atau penerimaan diam-diam. Kesalahan fatal ini baru meledak puluhan tahun kemudian. Segera setelah Prancis angkat kaki dari Indochina, Thailand merasa bebas dari tekanan kolonial dan langsung mengirim tentara menduduki Preah Vihear pada 1954. Mereka menurunkan bendera Kamboja dan mengklaim kembali apa yang mereka yakini sebagai hak leluhur. Namun, Kamboja yang baru merdeka tidak tinggal diam melihat kedaulatannya diinjak. Pangeran Norodom Sihanouk dari Kamboja, sosok yang karismatik dan cerdik, menyeret kasus ini ke Mahkamah Internasional di Han Haag tahun 1959. Dunia gempar, dua negara tetangga saling menuntut di pengadilan tertinggi dunia. Thailand datang dengan argumen geografis, sementara Kamboja datang dengan peta sakti buatan Prancis. Siapa yang akan menang? 15 Juni 1962, dunia menahan nafas saat putusan dibacakan. ICJ memenangkan Kamboja dengan skor 9-3. Hakim menyatakan bahwa meski peta Prancis salah secara geografis, peta itu sah karena Thailand tidak memprotesnya selama puluhan tahun. Kamboja bersorak, sementara Thailand merasa ditikam dari belakang oleh hukum barat. Thailand marah besar namun terpaksa patuh. Mereka menarik mundur tentara, tetapi dengan cara yang sangat provokatif. Mereka memasang kawat berduri tepat di sekeliling bangunan candi, menyisakan tak lebih dari sejengkal tanah bagi Kamboja. Thailand berkata, "Ambil candinya, tapi tanah di sekitarnya tetap milik kami." Inilah awal dari zona abu-abu yang mematikan. Tahun 1979, Preah Vihear menjadi saksi kekejaman kemanusiaan yang jarang dibahas buku sejarah. Ribuan pengungsi Kamboja yang lari dari rezim Pol Pot dipaksa turun oleh tentara Thailand melalui tebing Preah Vihear yang penuh ranjau darat. Ribuan nyawa melayang, tubuh mereka berserakan di kaki tebing, menjadi tumbal konflik yang tak mereka pahami. Bahkan setelah rezim Pol Pot runtuh,
Preah Vihear menjadi benteng pertahanan terakhir gerilyawan Khmer Merah hingga 1998. Selama puluhan tahun, tempat suci ini tidak mencium bau dupa, melainkan bau mesir dan busuk mayat. Ketika akhirnya damai tercipta, para wisata mulai dibuka, namun api dalam sekam masih menyala. Tensi yang tidur pulas mendadak dibangunkan paksa pada 2008. Kamboja mendaftarkan Preah Vihear sebagai situs warisan dunia UNESCO. Thailand awalnya mendukung, namun politik dalam negeri Thailand memanas. Oposisi menuduh pemerintah mereka menjual tanah air. Isu candi digoreng menjadi alat politik yang membakar nasionalisme buta. Retorika politik berubah menjadi aksi militer nyata. Kedua negara mengirim ribuan tentara lengkap dengan artileri berat ke perbatasan yang hanya seluas lapangan bola. Moncong meriam kini saling berhadapan dalam jarak tembak point blank. Suasana begitu tegang. Seekor burung pun tak berani melintas. Siapa yang akan menarik pelatuk duluan? 15 Oktober 2008, ketegangan pecah. Baku tembak terjadi selama 40 menit. Darah tumpah untuk pertama kalinya di abad ke-21 di tanah suci ini. Namun, ini hanyalah pemanasan. Dunia internasional menyerukan damai, tapi para jenderal di lapangan memiliki ego yang tak bisa diredam. Februari 2011, mimpi buruk terjadi. Bukan lagi senapan, tapi hujan roket BM-21 Grad dan artileri berat. Selama 4 hari berturut-turut, Candi Preah Vihear diguncang ledakan dahsyat. Asap hitam membumbung tinggi, menutupi ukiran dewa yang menangis melihat anak cucunya saling bunuh. Ketika asap mereda, dunia menangis melihat dampaknya. Sayap candi roboh, ukiran kuno berlubang dihantam serpihan peluru, dan lantai batu ternoda darah segar. UNESCO mengutuk keras, tapi peluru tak punya telinga. Kedua belah pihak saling tuduh siapa yang memulai, sementara warisan dunia itu sekarat. Investigasi independen menemukan fakta mengerikan. Penggunaan cluster munitions atau bom tandan yang dilarang di banyak negara. Senjata ini menyebarkan bom-bom kecil yang mematikan warga sipil tak berdosa di desa-desa sekitar perbatasan. Perang perebutan gengsi ini telah berubah menjadi kejahatan perang. Puluhan ribu warga desa di kedua sisi perbatasan terpaksa mengungsi, meninggalkan ternak dan sawah mereka. Sekolah-sekolah berubah menjadi bunker. Anak-anak belajar mengenali suara mortir daripada suara lonceng sekolah. Mereka adalah korban nyata dari ambisi para elit di ibu kota yang duduk nyaman di kursi empuk. Sadar perang tak akan selesai di ujung laras senapan, Kamboja kembali meminta Mahkamah Internasional di tahun 2011 untuk menafsirkan ulang putusan 1962. Mereka bertanya, apa definisi wilayah sekitar candi? Apakah hanya bangunan batunya atau termasuk tanah di bawahnya? Hakim butuh waktu 2 tahun untuk menjawab teka-teki ini. Sambil menunggu putusan, ICJ memerintahkan pembentukan zona demiliterasi sementara atau PDZ. Semua tentara harus mundur. Tidak ada senjata, tidak ada patroli. Namun di lapangan, ketidakpercayaan begitu kental. Tentara mundur selangkah, tapi mata-mata dan drone tetap mengawasi setiap gerak-gerik lawan. 11 November 2013, vonis final jatuh. ICJ memutuskan bahwa wilayah candi mencakup promontorium atau tebing tempat candi berdiri. Artinya, sebagian besar wilayah sengketa 4,6 km persegi itu adalah milik Kamboja. Thailand harus menarik seluruh kekuatannya. Kamboja menang lagi, tapi apakah Thailand akan menerimanya kali ini? Bangkok menerima putusan itu dengan sangat dingin. Perdana Menteri Thailand menyatakan akan menghormati hukum, namun protes di jalanan Bangkok meledak kembali. Bagi kaum nasionalis garis keras, kehilangan 1 inci tanah adalah pengkhianatan terhadap leluhur. Situasi tetap panas, meski meriam tak lagi menyala. Hari ini, jika Anda berkunjung ke Preah Vihear, Anda akan melihat pemandangan surrealis. Turis berfoto selfie di samping bunker pasir yang belum dibongkar. Tentara masih berjaga dalam diam, senjata tersandang di bahu, menatap tajam ke arah perbatasan. Damai di sini terasa rapuh,
seolah bisa pecah kapan saja. Ironisnya, sengketa ini mematikan potensi ekonomi kedua negara. Jalur perdagangan terputus, pariwisata terhambat. Padahal jika dikelola bersama, Preah Vihear bisa menjadi tambang emas pariwisata seperti Angkor Wat. Namun ego nasionalisme seringkali lebih mahal harganya daripada kesejahteraan rakyat. Bagi rakyat Kamboja, Preah Vihear adalah harga diri. Setelah hancur lebur oleh Khmer Merah, memiliki kembali candi ini adalah simbol kebangkitan bangsa. Bukti bahwa mereka tidak lagi bisa diinjak-injak oleh tetangga yang lebih kuat secara ekonomi dan militer. Bagi rakyat Thailand, ini soal kedaulatan yang dicuri oleh tipu daya peta kolonial Eropa. Mereka merasa kehilangan akses ke halaman belakang rumah mereka sendiri. Rasa ketidakadilan ini diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi luka sejarah yang sulit sembuh. Kisah Preah Vihear mengajarkan kita bahwa garis perbatasan hanyalah imajinasi manusia yang digambar di atas kertas, namun manusia rela mati untuk mempertahankannya. Batu-batu candi ini tidak pernah meminta darah, manusialah yang memberikannya dengan sukarela atas nama bendera. Kini, Candi Preah Vihear berdiri sunyi di tepi tebing, menjadi saksi bisu kebodohan sekaligus keagungan manusia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi milik siapa candi ini, tapi sampai kapan kita akan membiarkan warisan suci ternoda oleh ambisi fana? Karena pada akhirnya, sejarah akan mencatat siapa yang merawatnya, bukan siapa yang memenangkannya.